setia, aku kan setia. Aku kan setia, oh, pada panggilanmu, Yesus. Aku kan setia pada panggilanmu, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Walaupun hari ini kita masih beribadah melalui online, tapi saya percaya bahwa kita semua tetap punya semangat yang sama. Semangat yang berkobar-kobar untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan juga untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam saat teduh. Amin. Ya, mari kita bersama-sama kita akan naikkan satu pujian, Ku Bawa Korban Syukur. Biarlah sungguh kita datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, kita membawa persembahan korban syukur kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam situasi pandemi ini Tuhan, kami masih merasakan berkat Tuhan. Kami merasakan penyertaan Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk hidup. Semua itu ada berkat, itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk bersyukur Tuhan. Sekalipun masa ini sulit, ajar kami Tuhan untuk berpegang pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rancangan yang terbaik Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Buat jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang bergumul di dalam pekerjaan, biarlah sungguh Tuhan yang juga menolong, agar sungguh Tuhan boleh dilancarkan. Dalam usaha, Tuhan juga tolong agar sungguh Tuhan usaha kami boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan semuanya itu ada di dalam rencana Tuhan, ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan boleh mengizinkan itu terjadi. Tuhan juga menolong kami, menguatkan kami melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh datang beribadah pada Tuhan. Ajar kami Tuhan, justru di masa sulit ini kami semakin menggantungkan hidup kami. Kami semakin bersandar pada Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni dosa kami Tuhan, jika kami melakukan hal yang tidak berkenan, tidak memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah sungguh pada minggu pagi ini Tuhan, kami boleh dengan hati yang rendah hati, kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami dengan tulus beribadah kepada Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Setiap kami Tuhan, Engkau lawat kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami masing-masing, kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh meneguhkan, menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami usahakan firman Tuhan akan dibawakan. Memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Pakai dia menjadi saluran berkat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Ya, bersama-sama dengan gereja segala abad dan segala zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hidup kita
biarlah kita boleh percaya kepada Tuhan, bahwa sungguh Tuhan yang boleh menolong melewati apapun yang terjadi. Biarlah sungguh kita dengan hati yang berserah, hati yang percaya kepada Tuhan. Ayo kita akan ajak jemaat Tuhan kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Biarlah sungguh hati kita boleh percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biar kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan punya rancangan yang indah untuk setiap kita. Mari jemaat Tuhan, kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih bersandar pada Tuhan, berserah kepada Dia sebagai Allah kita yang memimpin hidup kita, yang memimpin orang Israel di padang gurun. Dia juga memimpin kita di dalam hidup kita saat ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. I will trust in you, Lord, I will trust in you, Lord, I will trust in you, my heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kita akan naikkan satu pujian, tetap setia. Biarlah sungguh kita mau Tuhan boleh menyelidiki hati kita dan memberikan kita hati yang berserah pada Tuhan dan hati yang setia kepada Tuhan.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh datang menyembah Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan. Kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh dengan sungguh rendah hati untuk belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh memiliki kesempatan kembali untuk mau belajar akan firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong hamba-Mu, menolong setiap kami, sehingga kami juga boleh mau diajar oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian, kita membuka kitab Yosua pasal 1, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Yosua pasal 1 ayat 5 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita melihat lagi dari Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Mazmur 55, kitab Mazmur nomor 55 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita melihat lagi dari Mazmur 37, Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Jerry White, di dalam bukunya dia mengatakan demikian: kebanyakan orang Kristen ingin menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka tidak ingin menjalani hidup yang sia-sia. Di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 berbunyi, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara-saudara sekalian, bukankah demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya? Kita tidak mau hidup sia-sia. Kita tidak mau menjalani kehidupan kita dengan sia-sia, tetapi penuh dengan arti. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, maka hidup kita bukan kita menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita bukan berjalan sendiri, tetapi saudara, kita membutuhkan akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itulah saudara, kita hidup berserah kepada Tuhan. Itulah saudara seharusnya juga ada di dalam diri kita. Karena firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita, saudara, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, bukankah hidup itu begitu berarti di dalam kita menjalani kehidupan kita, jika kita hidup kita serahkan kepada Tuhan, sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Nah saudara, bagaimana saudara kita menjalani kehidupan yang berserah kepada Tuhan? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara, hidup yang berserah bukan hanya kita mengatakan dengan mulut kita sendiri. Kita mengatakan, saya mau berserah kepada Tuhan. Saudara, tetapi berserah itu adalah satu pernyataan yang bukan hanya dinyatakan dengan mulut, tetapi saudara, dinyatakan di dalam iman kita. Maka itu saudara, Mazmur 37 ayatnya yang ke-5 tadi mengatakan saudara, bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara, dilanjutkan, dan percayalah kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Saudara, ketika kita
boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka saudara, seharusnya hidup kita juga adalah hidup yang berserah kepada Tuhan. Saudara, kita melihat bagaimana perjalanan daripada kehidupan daripada bangsa Israel. Setelah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ketika Musa meninggal dunia, maka digantikan oleh Yosua. Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan Allah kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, di sini kita melihat bahwa di dalam Yosua pasal yang pertama ini, bagaimana Yosua mau menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu di mana Allah akan berikan kepada umatnya bangsa Israel sejak daripada Abraham. Saudara-saudara sekalian, bagaimana Tuhan bukan saja memilih satu orang, tetapi satu bangsa menjadi umatnya, dan Tuhan juga yang menyediakan akan negeri, akan tempat di mana umat Tuhan itu akan tinggal, yaitu di tanah Kanaan. Tetapi saudara, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan ini bukan perjalanan yang singkat, tetapi satu perjalanan yang panjang, yang melihat kepada masa depan, masa yang akan datang, yang belum mereka terima akan janji itu. Mereka belum masuk ke tanah Kanaan. Tetapi saudara, kita mau belajar di sini bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Yosua, supaya Yosua dia boleh menyampaikan kepada umat Israel, bangsa Israel, bagaimana saudara, di dalam mereka, di dalam perjalanan mereka menuju kepada masa depan, tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa di sini kita melihat Allah berjanji bahwa Allah akan menyertai mereka. Seperti Allah menyertai Musa, Allah menyertai juga Yosua. Berarti saudara, dengan demikian Allah menjanjikan akan penyertaan di dalam perjalanan bangsa Israel menuju kepada tanah Kanaan itu. Saudara, bahkan Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia sebelum naik ke surga, dia berkata juga kepada murid-muridnya, dan ketahuilah bahwa aku menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, penyertaan Allah di dalam kehidupan umatnya, saudara, adalah satu janji yang Tuhan berikan ya kepada umat Israel, bahkan sampai kepada Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Tuhan Yesus juga telah menjanjikan bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, kita melihat bahwa apa yang diperintahkan lagi, saudara, supaya bangsa Israel mereka bisa berhasil, mereka bisa beruntung, mereka bisa masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu dikatakan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Ayat 7 juga, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara, bahkan di ayat yang ke-18 dikatakan,
hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, di sini kita melihat bahwa diulang-ulang sampai 4 kali, saudara, di mana Tuhan memerintahkan kepada Yosua dan bangsa Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, di sini bukan hanya persoalan hati, saudara, tetapi di sini adalah persoalan iman, bagaimana di dalam penyerahan daripada umat Tuhan bangsa Israel kepada Allah yang berjanji akan menyertai di dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan meminta supaya mereka kuat teguh hati mereka. Saudara, berarti di sini iman mereka, percaya mereka kepada Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, memimpin di dalam perjalanan di padang gurun, dan sampai saat itu di tepi sungai Yordan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana Tuhan yang sudah menyatakan akan penyertaannya, Dia akan menyatakan penyertaannya. Tetapi Tuhan meminta kepada mereka, jangan kecut, jangan tawar hati. Saudara, mereka akan menghadapi musuh-musuh daripada orang-orang Kanaan. Mereka harus berperang, mereka harus menang, mengalahkan daripada akan orang-orang Kanaan untuk menduduki tanah Kanaan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa mereka akan berhasil, mereka akan beruntung, mereka akan menerima akan janji Allah itu. Saudara-saudara sekalian, memang tidak mudah karena mereka belum mengalaminya. Tetapi saudara, apa yang Tuhan inginkan? Yang ketiga, yaitu bahwa bukan saja kuatkan dan teguhkan hati, iman daripada orang Israel supaya teguh menghadapinya, terus berjalan bersama dengan Allah. Tapi juga Tuhan meminta supaya, Tuhan memerintahkan supaya Yosua dan bangsa Israel jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kita melihat yang kedua apa yang Tuhan perintahkan, yaitu jangan engkau lupa memperkatakan. Jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, berarti firman Tuhanlah yang boleh sungguh mau memimpin di dalam kehidupan mereka, di dalam penyertaan Tuhan bagi hidup mereka, dan di dalam perjalanan mereka dikatakan saudara akan berhasil. Tuhan menginginkan supaya mereka mentaati hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa memperkatakan akan kitab Taurat. Artinya biarlah di dalam kehidupan bangsa Israel, di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka boleh merenungkan firman Tuhan. Mereka mau belajar firman Tuhan, mereka mau menerima firman Tuhan, mereka mau taat kepada firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah perintahkan kepada bangsa Israel.
Saudara-saudara sekalian, bangsa Israel belum masuk ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan menjanjikan akan masa depan, bahwa kehidupan mereka ada harapan. Mereka berjalan menuju kepada apa yang di depan mereka. Dan Tuhan sudah menyertai mereka. Seperti menyertai Musa dan bangsa Israel, Tuhan akan menyertai Yosua dan bangsa Israel sampai kepada penggenapan akan janji Allah, yaitu tanah Kanaan. Saudara, di masa pandemi ini, saudara, kita tidak tahu apa yang di depan kita. Pasca daripada pandemi ini, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Saudara, kita sudah menjalani 1,5 tahun lebih masa pandemi ini. Kita percaya dan kita boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ketika kita melihat kepada apa yang di depan, seperti bangsa Israel, ada janji Tuhan, saudara. Demikian juga saudara, ketika kita melihat ke depan pasca daripada pandemi ini, saudara, kita melihat saudara ada janji Allah yang Allah mau nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tetapi bagaimana kita boleh menjalani hari-hari ini yang kita masih dalam masa pandemi ini? Kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami sakit penyakit, saudara. Apakah kita menyerah, saudara? Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, saudara, biarlah kita mau hidup yang terus menerus senantiasa berserah kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, penebus kita yang memberikan anugerah keselamatan itu, sehingga saudara dan saya memiliki pengharapan kepada apa yang di depan. Saudara-saudara sekalian, pengharapan itulah yang memberikan kepada kita untuk boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pengharapan itu, saudara, adalah kepada apa yang didasarkan kepada janji Allah, bukan kepada janji manusia. Saudara dan saya memiliki pengharapan kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, kepada apa yang di depan kita. Saudara, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan saudara dan saya bahwa ketika kita menjalani akan hari esok, janganlah kita khawatir, saudara. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-34, saya akan membacakan kepada saudara. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ini bukan janji bahwa saudara dan saya tidak mengalami kesusahan hari ini dan hari esok. Tetapi saudara, di sini kita boleh belajar, saudara, bagaimana Tuhan Yesus bukan saja melarang jangan kita khawatir akan hari besok, tetapi kita mau menyerahkan hidup yang berserah kepada Tuhan
akan hari esok kita. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk hidup yang berserah, hidup yang menyerahkan kepada Tuhan. Maka itu saudara, ketika kita menghadapi kehidupan ini, ketika kita menghadapi akan kesusahan, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi pergumulan, saudara, kita serahkan kepada Tuhan. Bukan kita mengandalkan akan manusia dan kekuatan kita sendiri, tetapi kita mengandalkan Tuhan dan kita menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara, bukankah itu yang Tuhan kehendaki kepada bangsa Israel? Di dalam janji akan tanah Kanaan, mereka akan berhasil di dalam perjalanan mereka. Mereka akan beruntung di dalam perjalanan mereka, asal mereka kuatkan dan teguhkan hati mereka. Asalkan mereka jangan menyimpang daripada kitab Taurat Tuhan, hukum-hukum dan perintah Tuhan, tetapi mereka harus taat. Mereka harus memperkatakan dan merenungkan akan kitab Taurat itu, saudara, di dalam kehidupan mereka. Maka itu saudara, biarlah kita juga boleh mau hidup yang berserah kepada Tuhan. Ketika kita khawatir, saudara, bukan artinya saudara kita tidak bisa khawatir, tapi kita bisa khawatir. Nah, bagaimana saudara ketika kita khawatir? Bagaimana saudara ketika kita khawatir? Saudara, saya ingat ada seorang mantan majelis, saudara, ya, ketika menghadapi Krismon pada waktu itu, saudara. Lalu dia mengatakan kepada pendeta, Pak Pendeta, bagaimana? Ya, bagaimana masa depan kita? Ya, bagaimana melihat Krismon ini saat ini? Melihat kepada apa yang di depan, ya. Melihat perjalanan ke depan adalah madesu seperti ini, ya. Tidak ada harapan. Saudara-saudara sekalian, demikian juga ketika kita menjalani kehidupan di masa pandemi ini, saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, saudara, apakah saudara kita mengatakan madesu masa depan, ya. Yang ke depan kita melihat masa yang suram, masa yang tidak ada harapan, saudara? Bukan demikian, saudara. Biarlah iman kita, saudara, bukan iman yang bersandarkan, mengandalkan kepada kekuatan diri kita sendiri, tetapi biarlah kita mau belajar, kita mengandalkan Tuhan. Seperti Yeremia, saudara, di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, di sini jelas memberitahukan kepada kita bahwa diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita melihat ayat sebelumnya di ayat yang ke-5, saudara, sebaliknya, kontras, saudara, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, bukan saja dikatakan tidak mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, bahkan hidupnya jauh daripada Tuhan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan, dia mau hidup dekat dengan Tuhan. Dia hidupnya mau berjalan bersama dengan Tuhan.
Dia mau hidup boleh selalu berserah kepada Tuhan, baik dalam perkara besar maupun di dalam perkara kecil. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ke-8, bagaimana di dalam kitab Yeremia ini menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan. Iya, orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara sekalian, sungguh janji Tuhan luar biasa. Bagaimana Tuhan boleh memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, di dalam hidup saudara dan saya, kita mau hidup yang berserah kepada Tuhan. Bukan kita mengandalkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya dikatakan saudara di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, bagian ayat firman Tuhan ini sama seperti dicatat di dalam Mazmur 55 ayat 23 yang tadi kita baca di awal. Saudara, di sana memberitahukan kepada kita bahwa tidak di Mazmur dikatakan tidak selama-lamanya orang benar itu goyah. Kalau hidupnya saudara, orang benar itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dikatakan saudara, kalau kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan, Ia yang memelihara kita. Saudara, apa yang menjadi kekhawatiran saudara kepada Tuhan? Apa yang menjadi ketakutan saudara, kekhawatiran saudara di dalam menjalani kehidupan saat ini dan hari esok? Saudara, memang kita tidak tahu hari esok, saudara. Apa yang akan terjadi akan hari esok, apa yang akan kita alami akan hari esok, pergumulan apa yang kita akan alami hari esok, kesusahan apa yang kita alami hari esok. Tapi firman Tuhan mengingatkan, Tuhan Yesus mengingatkan kita, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Tuhan Yesus ingin kita menyerahkan kepadanya. Itulah hidup yang berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita, memimpin di dalam kehidupan kita yang kita masih jalani hari-hari kita. Saudara, seperti pemazmur di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, yang kesukaannya dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ayat ini saya melihat ada kemiripan dengan Yeremia 17 ayatnya yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam.
Tetapi di dalam Pemazmur 1, saudara, dikatakan kesukaannya akan Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, bukankah itu perintah daripada Allah kepada melalui Yosua kepada bangsa Israel, yaitu supaya memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, itu yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, apakah kehidupan kita dekat kepada Tuhan? Apakah kita semakin dekat kepada Tuhan? Apakah kita semakin hidup kita mau berserah kepada Tuhan? Saudara, pagi hari ini biarlah kita mau belajar, saudara. Bukan saja saudara kita katakan saya sudah berserah kepada Tuhan, saya mau berserah kepada Tuhan, tapi biarlah nyatakan saudara dengan iman di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu hidup yang berserah senantiasa kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan mengatakan semakin dekat kita berjalan bersama Allah, semakin jelas kita melihat tuntunannya atau pimpinannya. Saudara, jikalau hidup kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya dengan sungguh-sungguh, maka kita melihat pimpinan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya sharing sedikit bahwa saya di dalam masa pelayanan akhir ini adalah di dalam persiapan emeritasi, ya. Nah, karena di tahun ini saudara, saya memperpanjang daripada pelayanan 2 tahun lagi untuk emeritasi, di mana sinode mengatur untuk emeritus adalah 60 tahun. Tetapi ada aturan juga saudara bahwa dapat diperpanjang 1 periode, yaitu 4 tahun. Sehingga dengan aturan yang baru ini saya boleh menyatakan, ya, untuk memperpanjang pelayanan 2 tahun, karena saya boleh sungguh, ya, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kekuatan oleh karena kemurahan Tuhan dan aturan daripada tata gereja yang ada, aturan sinode yang ada, saudara, sehingga saya boleh sungguh mau, ya, mempersiapkan daripada emeritasi ini. Kalau Tuhan kehendaki, yaitu pada tahun 2023 bulan Maret, ya, HUT gereja kita yang ke-24. Saudara-saudara, dukunglah dalam doa, biarlah saya boleh sungguh sekali lagi melihat bahwa pelayanan saya, ya, bukan emeritasi adalah mengakhiri pelayanan, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi adalah sesuai dengan daripada jabatan gereja, ya, sebagai gembala sidang, saudara. Maka tidak lagi untuk boleh
mencabatnya, tetapi pelayanan masih bisa melayani Tuhan seumur hidup. Sudah, biarlah setelah meditasi ini saya berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan, ya, bagaimana ke depan. Ya, saya percaya ada pimpinan Tuhan, ada tuntunan Tuhan, dan saya hidup yang mau boleh belajar untuk berserah kepada Tuhan di dalam apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang saya kehendaki. Saudara, saya percaya Tuhan yang akan memimpin saya, ya. Dan saya mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan di dalam pimpinannya. Saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, saya akan menutup bagian firman Tuhan ini dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, di dalam masa-masa yang susah, masa yang sukar, ya, di dalam kehidupan kita sekarang ada kebaikan Allah. Di dalam segala sesuatu dikatakan Allah turut bekerja. Di dalam segala sesuatu, ya, bukan di dalam satu perkara, tetapi sudah dikatakan segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan biarlah kita mau berjalan bersama dengan Allah di dalam perjalanan kita, ya, di dalam mengikut Yesus. Biarlah kita mau belajar. Marilah, saudara, hidup yang berserah kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Seorang hamba Tuhan, J. Packer, berkata, harapan Kristen adalah iman yang menatap ke depan, ke penggenapan janji-janji Allah. Jadi saudara, harapan orang Kristen didasarkan kepada apa? Yaitu kepada janji Allah, bukan kepada janji dari manusia, tetapi janji dari Allah. Saudara dan saya, biarlah kita boleh sungguh mau berserah, hidup yang berserah, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita akan boleh melihat berkat Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Saya senang, saudara, lagu syair dari lagu Berserah kepada Allah. Saya tutup dengan syair lagu ini yang saya akan bacakan. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudra, di topan gelap ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku. Saudara, sungguh indah syair daripada lagu Berserah kepada Allah. Biarlah saudara dan saya, ya, kita boleh belajar hidup yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam segala perkara, di dalam segala sesuatu. Terlebih lagi saudara dan saya, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi kesusahan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi sakit penyakit, ketika menghadapi penderitaan, biarlah kita berserah
sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita khawatir, kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita takut, kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita bergumul, kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh pelajari pagi hari ini. Yang sudah kami renungkan ialah Tuhan menolong memampukan kami untuk kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau di dalam kehidupan kami selama ini Tuhan, kami kurang berserah kepada Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh dan sepenuhnya berserah kepadamu di dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam pagi hari ini Engkau juga boleh mengajar kami, Engkau juga boleh menegur kami, supaya kami boleh selama hidup yang berserah kepadamu Tuhan. Di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di tengah usaha kami Tuhan, bahkan anak-anak kami, biarlah Tuhan kami boleh belajar terus senantiasa berserah kepadamu. Terima kasih Bapa. Dengan doa seru kami, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Untuk persembahan, Bapak Ibu boleh transfer ke rekening yang sudah ada di dalam layar ini. Ya, kita bersyukur dan biarlah kita boleh memberikan persembahan kita dengan sukacita dan dengan tulus hati ya. Kita akan naikkan pujian Aku Berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percayaku, ikut Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milik
milikmu. Biarlah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat sebelum kita menaikkan doa syukur persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kami boleh datang menyembah kepadamu Tuhan, dan kami mau boleh datang berseru menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan tengah-tengah jemaat kami yang sakit, yang lemah tubuh, baik di rumah sakit Tuhan. Kiranya Engkau melawat menjamah mereka ya Tuhan dari segala kelemahan, sakit, penyakit mereka. Terlebih lagi Tuhan, teguhkan, kuatkan iman mereka ya Tuhan, supaya mereka juga boleh sungguh mengalami bagaimana Tuhan di dalam pertolongan, kekuatan, jamahan tangan kuasa Tuhan yang boleh nyata, yang memulihkan akan kesehatan mereka. Kami berdoa menyerahkan juga pergumulan di tengah-tengah keluarga, di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang boleh menilik mereka Tuhan, Engkau yang membuka jalan ya Tuhan di dalam segala permasalahan pergumulan yang dihadapi. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui keadaan daripada setiap jemaat-Mu ya Tuhan, setiap saudara-saudaramu ya, saudara-saudara seiman ya Tuhan. Biarlah boleh sungguh Tuhan, Engkau juga yang menilik di dalam segala permasalahan mereka yang mereka hadapi. Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan Engkau juga yang boleh menolong di tengah-tengah kesusahan. Ajar kami Tuhan juga untuk mau belajar untuk boleh bersandar kepadamu, berserah kepadamu ya Tuhan. Bukan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, bukan kami mengandalkan manusia, tapi kami boleh percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk masa pandemi ini ya Tuhan, yang boleh semakin lama semakin boleh menurun ya Tuhan yang terpapar. Kami percaya dan kami mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan juga boleh nyata atas bangsa kami. Biarlah pandemi ini juga boleh berakhir ya Tuhan. Mereka yang saat ini masih terpapar di rumah sakit atau isoman ya Tuhan karena COVID-19, Tuhan Engkau yang menolong, menjamah, menyembuhkan mereka daripada sakit penyakit ini. Mereka yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan juga masa depan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang terus pimpin dan kami serahkan Tuhan kepadamu. Baik setiap majelis, setiap pengurus komisi maupun juga setiap jemaat boleh sungguh merasakan, memiliki akan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang boleh memakan ya Tuhan. Biarlah ke depan juga ya Tuhan, gereja-Mu boleh terus menjadi terang, menjadi saksi, menjadi terus memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, sehingga melalui gereja ini
lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagimu. Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu, ya Tuhan, untuk masa depan gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan pimpinan Tuhan di dalam gereja-Mu Tuhan sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga boleh terus menyerahkan dan bersandar di dalam pimpinan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, yang boleh terus memberkati gereja Tuhan di tempat ini, yang boleh memakai setiap jemaat untuk boleh dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan juga di dalam berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi. Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami, uang kami yang boleh kami persembahkan Tuhan, biarlah boleh sungguh Engkau menyucikan, memakai untuk boleh memperluas kerajaan. Tuhan, berkati setiap jemaat, saudara-saudara kami, tangan-tangan yang sudah boleh memberikan akan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Biar sebagai syukur mereka, biarlah Engkau juga Tuhan yang boleh memberkati mereka di tengah keluarga, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Berkat-Mu boleh sungguh nyata, dengan limpah Engkau berikan, Engkau cukupkan ya Tuhan, berkat-berkat yang mereka perlukan Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau berikan melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan, baik melalui pujian, baik melalui doa, dan juga melalui firman Tuhan, boleh sungguh memberikan kekuatan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, dengan doa seru kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Setelah itu kita menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, kuasa masuk berkat. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, doa teduh, Tuhan memberkati.
setia.